Firman-Mu ya dan amin, yang akan terus menguatkan kami, meneguhkan kami di dalam setiap langkah kami. Engkau Allah yang menolong kami, menopang hidup kami. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak, karena Engkau tahu, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur dan kami menyerahkan pemberitaan Injil, pemberitaan firman Allah ini kepada-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami sungguh-sungguh bertekun di dalam Engkau, ada berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Allah. Engkau memakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau memagari kami dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Pagi ini kita belajar bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal 9, kita akan membahas keseluruhan pasal ini, tetapi kita akan membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Injil Yohanes pasal 9, kita baca ayat 1 sampai ayat 7 ya. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Injil Yohanes pasal 9 mulai ayat 1, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. 4. Kita harus menyatakan kebenaran dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. 6. Setelah dia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu ke tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, judul khotbah kita pada pagi ini, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Sering atau pernah kita mendengarkan ya, ketika sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang hati kecil kita
kita bertanya, apa dosaku? Sampai aku sakit seperti ini. Setelah kita bertanya, apa dosaku? Sampai aku sakit seperti ini, sampai aku mengalami situasi yang nampaknya buruk seperti ini. Mungkin kita juga akan berpikir, apakah karena orang tuaku yang bersalah? Apakah karena leluhurku yang bersalah? Sehingga semua sakitnya ditimpakan kepadaku. Sehingga semua hal yang buruk menimpa kepadaku. Dari pembacaan kita tadi, dan kalau kita baca selanjutnya, saudara bisa baca di rumah ya, PR, baca di rumah. Kita akan mendapati satu hal yang luar biasa dari kisah Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta sejak lahir ini. Hal yang sama juga terjadi dalam diri para murid. Muncul pertanyaan ketika melihat orang yang buta sejak lahir. Para murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, artinya guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam konsep orang Yahudi, dalam perjanjian lama, ajaran orang-orang Yahudi, dan kita juga dapati dalam perjanjian lama, di sana dituliskan bahwa seringkali kesalahan orang tua, dosa orang tua memang bisa menurun kepada anak dan keturunannya. Bukan hanya dosanya, tetapi juga akibat-akibat buruknya. Itu sebabnya para murid juga sebenarnya dalam konteks orang Yahudi tidak salah bertanya seperti itu. Dan secara umum di masyarakat kita juga seringkali juga punya anggapan seperti itu. Gara-gara leluhurnya berdosa, maka dosa dan akibatnya itu menurun. Tetapi khusus di dalam diri orang buta ini, Tuhan Yesus berkata dan menjawab kepada para murid yang bertanya, bahwa si buta yang sejak lahir sudah mengalami kebutaan, itu bukan karena salahnya sendiri dan bukan karena salahnya orang tua dan leluhurnya. Tetapi karena apa? Ayat 3 menjawab, supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui diri orang yang buta sejak lahir itu. Supaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam diri si buta yang sejak lahir ini, dan melalui si buta ini kuasa Tuhan dinyatakan. Memang saudara, kita kadang-kadang mengalami sakit, kadang-kadang kita juga mengalami situasi yang nampaknya buruk. Tapi situasi sakit yang kita alami bisa jadi bukan karena dosa, tetapi karena katanya para ahli kesehatan, sakitnya orang zaman sekarang itu kebanyakan itu karena satu salah, itu pola makan yang salah dan pola hidup yang salah. Sudah tahu tidak boleh makan lemak-lemak, ya tapi lemak itu enak ya masalahnya.
yang mengandung lemak-lemak itu enak. Entah digoreng, entah diapain gitu, enak. Tidak boleh makan terlalu banyak pedas sambal, tapi enak. Kalau tidak pedas, tidak nikmat. Gitu. Pola makan harus dijaga. Dan banyak lagi penyakit-penyakit di zaman modern ini yang terjadi karena pola makan yang salah. Tidak bisa menjaga pola makan. Penyakit bisa terjadi juga bukan hanya pola makan yang salah, kadang-kadang pola hidup yang salah. Waktunya tidur malam dipakai begadang. Waktunya kerja siang hari dipakai tidur. Kurang istirahat. Dan banyak lagi pola hidup yang tidak baik. Itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kalau kita sakit, kalau kita kena apa, ya jangan tiba-tiba ngomong, wah ini karena dosaku, karena dosa leluhurku. Bukan. Bisa jadi karena kita pola makan yang salah dan pola hidup yang salah. Bagaimana kalau kita mungkin mengalami hal yang seperti buruk, tetapi bukan gara-gara makan, tetapi mungkin kecelakaan atau karena apa? Bisa jadi karena kita tidak hati-hati di jalan. Tetapi kalaupun kita sudah menjaga pola makan, pola hidup, kita sudah hati-hati, tetap sakit, tetap mengalami hal buruk, bisa jadi kita seperti si buta sejak lahir tadi. Bukan salahnya orang tua, bukan salahnya kita, karena kita sudah menjaga pola makan, pola hidup, kehati-hatian. Tapi masih juga kita mengalami hal-hal yang sepertinya tidak bagus. Kita mungkin seperti si buta yang sejak lahir. Jawabannya Tuhan apa? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui yang mengalami situasi yang nampaknya tidak baik itu, kuasa Tuhan dinyatakan. Lalu bagaimana kalau kita misalkan sakit, hal-hal yang nampaknya buruk menimpa kita? Mungkin karena kita pola makan yang tidak benar, pola hidup yang tidak benar, lalu kita kurang hati-hati. Ya itu salah sih, salah. Mungkin juga leluhur kita tidak bagus cara hidupnya, sehingga kita mengalami situasi hal yang tidak bagus juga. Oke. Tapi apapun situasi kita hari ini, daripada kita menyalahkan orang lain, seperti mungkin para murid tadi, kalau diteruskan, karena terus dilanjutkan, disampaikan kepada orang-orang yang tidak beriman, akan terus menyalahkan yang lain, menyalahkan yang lain, menyalahkan yang lain, menyalahkan situasi. Apapun situasi yang kita alami hari ini, satu hal yang pasti, kalau itu terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, satu hal yang pasti, Tuhan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaannya di dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita. Maka ketika kita mengalami situasi yang tidak bagus dalam hidup ini, seperti si buta tadi, tidak perlu kita menyalahkan yang lain. Lalu mungkin kita akan berkata, ciloko aku, modiar aku, mati aku, waduh aku, apes dan sebagainya. Tapi dari jawaban Tuhan Yesus di ayat 3 ini, mari kita bisa menerima segala apa yang kita alami itu.
biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalam aku, dan kuasa Tuhan bekerja melalui aku untuk orang-orang di sekelilingku. Penerimaan seperti itu, pemahaman seperti itu penting kita tanamkan dalam hati kita, daripada kita mengadu, mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan leluhur, menyalahkan siapa saja sekeliling kita, gara-gara. Maka aku seperti ini. Kalau kebenaran dari ayat 3 ini kita pegang, kuasa Tuhan bekerja di dalamku. Mungkin benar kata orang, kata tetangga, aku terkutuk karena orang tuaku dulu begini. Kita mau menyangkal, mau bersilat lidah, tidak ada gunanya. Mending kita pegang janji Tuhan di ayat 3 ini. Kuasa Tuhan bekerja di dalamku. Pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam aku dan melalui aku. Perkataan firman Tuhan ini tanamkan dalam hati kita masing-masing. Dan terima, Tuhan, apapun yang ku alami hari ini. Mungkin dunia menyalahkan aku, tapi satu hal yang pasti, Tuhan, mari Engkau bekerja di dalam aku. Karena setiap penilaian manusia itu macam-macam, saudara. Kalau kita selalu gagal dalam usaha, selalu gagal dalam bekerja, selalu menghadapi hal-hal namanya buruk, orang-orang sekeliling kita itu banyak sekali persepsinya, pandangannya. Itu sebabnya lebih baik kita menyerah kepada pencipta kita dan pemelihara hidup kita. Dan kembali kepada si buta tadi, bahwa sakit si buta ini tidak ada hubungannya dengan dosa dirinya sendiri maupun dosa orang tuanya. Tetapi karena Tuhan punya rencana supaya kuasanya, pekerjaannya dinyatakan dalam diri orang buta ini. Sekalipun mungkin ya benar, kita punya salah, kita punya dosa, tapi dalam hal itu pun Tuhan juga bisa bekerja, menyatakan kuasanya di dalam hidup kita, melalui hidup kita untuk orang lain. Kuasa Tuhan supaya tersalurkan, dinyatakan. Jangankan hal yang buruk yang sudah menimpa kita. Yusuf ketika diperlakukan buruk oleh saudara-saudaranya. Dan ketika Yusuf sudah mengalami kejayaan di Mesir sebagai orang kedua, lalu saudara-saudara dan keluarga besarnya merasa takut kepada Yusuf karena Yusuf sudah menjadi orang yang sangat berkuasa untuk menghibur dan memberikan keteduhan, ketenangan kepada saudara-saudara dan keluarga besarnya. Yusuf tidak berkata, aku akan balas dendam. Tidak. Tapi keluar dari mulut Yusuf apa? Terhadap keluarga besarnya yang sudah mencelakai dia berkali-kali. Memang benar, engkau mereka-rekakan hal yang buruk kepadaku. Tetapi Tuhan melalui rancangan kalian yang buruk kepadaku, Tuhan pakai untuk menjadi kebaikan kita, memelihara umat yang besar. Hal seburuk apapun yang menimpa kita, mungkin bukan karena kesalahan kita, bukan kesalahan orang tua kita, bukan kesalahan siapapun, tetapi karena rancangan si jahat sekalipun, Tuhan bisa kok rancangan si jahat itu diubahkan untuk menjadi kebaikan bagi orang yang mengalami dan
yang lainnya. Ini adalah kuasa Tuhan yang dahsyat. Kuasa Tuhan yang ajaib. Betapa buruknya, betapa menyakitkannya hidup kita. Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk menyatakan kuasanya dan kemuliaannya di dalam hidupmu dan hidup kita semua. Maka sekali lagi, jangan berkecil hati, jangan putus asa, jangan menyalahkan orang lain, tetapi ambillah sikap. Imani firman Tuhan ini. Tuhan mampu menyatakan kuasanya di dalam hidupku melalui apa yang kualami hari-hari ini. Amin, saudara? Amin. Orang yang buta sejak lahir, ini bukan hal yang kebetulan bertemu dengan Yesus dan para murid. Kalau orang yang penyakit lain, butanya itu setelah lahir, masih bisa diobati pada zaman itu. Jadi dalam keterbatasan dunia medis, dunia ketabiban pada zaman itu, orang yang buta sesudah dia lahir ke dunia masih bisa diobati. Masih ada kemungkinan sembuh melalui ilmu ketabiban yang ada pada zaman itu. Tetapi sepanjang sejarah peradaban yang terjadi, belum pernah ada orang yang buta sejak lahir bisa melihat, bisa tercelik matanya, bisa melek. Belum ada. Orang yang buta sejak lahir tidak bisa disembuhkan. Karena cacat sejak dalam rahim. Tetapi apa yang bagi manusia tidak mungkin bisa sembuh, itu mustahil karena buta sejak lahir. Tapi di dalam Yesus, di dalam Tuhan yang penuh kuasa, semua bisa dilakukan. Kalau Tuhan mau menyatakan kuasanya. Dan Tuhan mau menyatakan kuasanya jelas di dalam ayat 3. Bukan salahnya orang tua, bukan dosanya orang itu yang buta sejak lahir, tetapi Tuhan punya rencana agar pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam orang buta ini. Agar kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan yang bagaimana yang Tuhan mau nyatakan di dalam orang buta sejak lahir ini. Kita membaca, setelah Yesus menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan melalui orang yang buta ini, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tetap diam lalu tidak berbuat apa-apa. Di dalam ayat selanjutnya yang kita baca tadi, Tuhan meludah ke tanah lalu mengaduk-aduk tanah yang sudah bercampur dengan ludahnya Tuhan Yesus itu. Lalu diaduk-aduk, dioleskan di mata si buta itu. Lalu Tuhan berkata kepada si buta yang sudah matanya juga diolesi dengan ludah dan tanah yang sudah diaduk-aduk oleh Tuhan. Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Kolam Siloam. Artinya yang diutus. Utusan Tuhan. Dan begitu mendapatkan perintah dari Tuhan Yesus,
pergilah, basuhlah dirimu, mukamu yang sudah kuolesi dengan ludah bercampur tanah itu ke kolam Siloam. Lalu si buta ini betul-betul berjalan ke sana. Kita tidak tahu orang itu berjalan sendiri atau dituntun. Saya kira orang ini akan dituntun ya. Tidak akan dia berjalan sendiri, tapi pasti ada yang menuntun. Ke kolam Siloam, lalu dibasuh itu muka yang sudah diolesi dengan ludahnya Yesus dan tanah itu. Lalu kembali kepada Yesus. Ayat yang ketujuh dikatakan, dia kembali dengan mata yang sudah terbuka, bisa melihat. Dalam ayat 3 tadi dikatakan, supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini dinyatakan di dalam orang ini. Kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan yang mana? Pekerjaan Tuhan yang bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, yang oleh pandangan orang dunia, yang oleh pandangan medis tidak mungkin bisa melihat karena buta sejak lahir. Apa yang dikatakan tidak mungkin bagi manusia, mungkin dan pasti bisa bagi Allah kerjakan. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Si buta sejak lahir ini mengalami kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan yang menyembuhkan di dalam hidupnya yang buta sejak lahir. Kadang kita berpikir ya, konsentrasi ketika kita membaca ayat ini, Yesus meludah ke tanah, lalu mengaduk-aduk tanah itu yang sudah penuh dengan ludahnya Yesus. Saya kira tidak sekali aja Yesus mudah, lalu diaduk-aduk. Kurang lah, nggak bisa rata, paling diaduk-aduk, dioleskan. Ya kalau sekali kan sedikit ya, paling beberapa kali. Ya, itu cuma tafsiran. Karena itu diaduk baru dioleskan. Sepertinya jijik ya. Tapi di pada zamannya Yesus, ludah itu adalah obat. Ada khasiatnya loh. Air ludah ini ada khasiatnya. Yang pernah nyabit rumput kena sabit pasti bisa ngalami dan bisa menjelaskan hal ini. Kalau kena sabit sedikit waktu nyabit, buru-buru apa saudara? Dioleskan. Bener nggak ibu? Pernah gitu? Siapa yang pernah? Ibu bener ya? Opung ya? Opung tahu. Itu aliran darah bisa pelan-pelan mampet. Lalu luka-luka yang tidak terlalu besar bisa tertutup kembali. Dan itu menurut kepercayaan tradisional itu termasuk antibakteri loh. Padahal di sini kan penuh bakteri. Tapi bakteri dilawan dengan bakteri. Bakteri dilawan dengan bakteri. Dan hal itulah yang di dunia modern ini sedang dikembangkan. Untuk melawan nyamuk DB, pembawa DB, dilawan dengan nyamuk juga. Maka bukan hal yang aneh kalau bakteri karena luka supaya tidak busuk dan sebagainya, pakai air ludah. Loh, pada zaman itu, di zaman Yesus, air ludah dicampur itu sudah jadi obat. Jangankan begitu saudara, orang yang di kampung yang masih suka klenik itu saudara, sakit apa saja kalau diludahi oleh Mbah Dukun dia percaya sembuh kok. Nah itu sugesti sebenarnya. Tetapi kalau masalah air ludah itu bisa menjadi obat, itu bisa dipelajari
Dan tentu yang bergerak di bidang itu mahasiswa silakan pakai ini menjadi penelitian. Karena kepercayaan bahwa air ludah itu bisa menjadi obat, itu banyak dipercaya oleh banyak daerah, banyak bangsa. Maka kalau Yesus meludah lalu mencampur dengan tanah dioleskan, memang kelihatan menjijikan. Tapi di zaman itu adalah obat memang. Tapi persoalannya apakah obatnya nyambung dengan orang yang buta sejak lahir? Itu masalahnya. Ya kalau luka dikasih ludah oke, bakteri lawan bakteri. Tetapi kalau buta sejak lahir diolesi dengan ludahnya Yesus yang dicampur dengan tanah, ini sebenarnya menurut ilmu duniawi tidak nyambung. Tapi hal apapun walaupun tidak nyambung, kalau Tuhan bekerja, bisa sembuh nggak? Bisa. Kalau Tuhan bekerja dengan kuasanya, walaupun sepertinya tidak nyambung cara pengobatannya, mata yang buta sejak lahir sembuhnya dengan diolesi air ludah yang dicampur tanah. Sebenarnya bukan yang berkuasa, bukan ludahnya itu dengan tanah yang dicampur, tapi yang berkuasa adalah masalahnya itu adalah ada kuasa Tuhan yang mengalir di situ. Maka sakit apapun dalam hidup kita, hal yang nampaknya buruk, seburuk apapun yang kita alami hari-hari ini, kalau kuasa Tuhan Yesus bekerja di dalammu dan Tuhan mau menyatakan pekerjaannya di dalam hidupmu dan melalui hidupmu, itu bisa terjadi. Yang sakit dijamah disembuhkan, yang mengalami hal-hal buruk dilepaskan, dipatahkan, bahkan dari kutuk nenek moyang yang katanya bisa diputuskan. Karena apa? Setan itu pintar, bekerja menyerang persepsi kita, pikiran kita. Ketika ada orang, gara-gara dosa orang tuanya, kesalahan leluhurnya begini-begini, maka menimpa anaknya. Dan itu diperdengarkan, kita telinga, lalu kita percayai. Dan bisa terjadi. Kalau malam Jumat Legi, jangan keluar sendiri malam-malam. Kan gitu. Kan gitu. Kalau kita percaya, kita akan mengalami hal buruk. Karena kata orang. Tapi kalau kita berjalan dengan kuasa Tuhan, maka hal-hal apapun yang katanya itu bisa dipatahkan. Karena kuasa Tuhan yang menyertaimu, menyertai kita jauh lebih dahsyat dari kuasa apapun yang seringkali dipakai oleh iblis untuk menyerang alam pikiran kita. Kamu dosa. Itu serangan iblis, lalu kita menjawab, iya aku dosa. Biarin aku dosa, biarin. Kan gitu. Ketika ada serangan semacam itu, pakai kuasa Tuhan. Memang saat ini aku sakit, memang saat ini aku sepertinya mengalami hal-hal yang apes, yang buruk menimpa aku. Tapi satu hal yang aku tahu, kuasa Tuhan mau dinyatakan dalam hidupku. Ayo iblis, di manakah sengatmu sekarang? Karena firman Tuhan berkata, pekerjaan-pekerjaan Tuhan mau dinyatakan di dalam hidupku dan melalui hidupku. Rupanya kuasa Tuhan yang menyembuhkan si lumpuh ini tidak berhenti dengan kesembuhan mata si lumpuh itu. Tuhan mau menyatakan kuasanya tidak sebatas sembuh sakit jasmaninya, tapi Tuhan punya rencana menyatakan kuasanya di dalam si buta ini untuk menyelamatkan tubuh jiwa rohnya, jiwanya.
Sehingga kalau kita membaca di ayat yang bagian hampir terakhir ya, ayat 35 sampai 38. Kuasa Yesus dinyatakan di dalam diri orang yang buta sejak lahir itu bukan hanya untuk menyembuhkan secara fisiknya, tetapi juga untuk menyelamatkan jiwanya. Ayat 35 sampai 38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Anak manusia dalam gambaran orang Yahudi yang dikatakan oleh Yesus ini kepada orang yang sudah disembuhkan dari kebutaan sejak lahir. Ini bukan sekedar anak manusia, bukan sekedar berbicara Pian anaknya Bu Paidi, bukan bicara semacam itu. Atau Rara anaknya Pak Rian, kan anak manusia. Iya, tapi maksud firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang sembuh dari kebutaan itu, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Yang dimaksud anak manusia itu bukan anak manusia secara fisik, tetapi merujuk kepada Mesias, Kristus itu sendiri. Percayakah engkau kepada Mesias? Percayakah engkau kepada Kristus? Ketika mendatangkan pertanyaan seperti itu, maka si lumpuh yang sudah bisa melihat ini berkata, jawabnya ayat 36, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Ayat 38, kata orang buta yang sudah bisa melihat itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Aku percaya Tuhan kepada Mesias. Aku percaya Tuhan kepada Kristus. Aku percaya kepadamu. Engkau adalah Mesias, Juru Selamat. Tapi tidak hanya di mulut. Ayatnya mengatakan, lalu ia sujud menyembah. Ayat yang ke-38. Ketika dia menyatakan aku percaya engkau adalah Mesias, lalu ia sujud menyembah. Iman yang seperti ini loh, menyelamatkan hidupnya. Apa gunanya kita sembuh dari sakit? Apa gunanya kita terlepas dari hal-hal yang nampaknya buruk? Tapi kalau hidup kita, jiwa kita tidak diselamatkan Tuhan. Tuhan mau menyatakan hal-hal yang besar. Tuhan mau menyatakan kuasanya yang dahsyat. Bukan hanya fisikmu, bukan hanya finansialmu, bukan hanya keluargamu, bukan hanya usahamu, tapi lebih jauh dan lebih penting adalah jiwamu. Hidup kita diselamatkan oleh Tuhan sampai dalam kekekalan di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Kesembuhan fisik si buta ini dibarengi dengan pertumbuhan iman, proses iman yang dia miliki. Kita baca, proses imannya luar biasa. Kalau dalam ayat 11, pasal 9 Injil Yohanes tadi, ketika dia ditanya oleh orang-orang banyak, siapa yang menyembuhkan engkau? Ayat 11 itu menjawab, orang itu menjawab, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Jawab orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu,
kepada orang banyak yang bertanya kepada dia. Apa jawabnya? Apa yang di benak orang yang sembuh ini terhadap Yesus? Dia mengenalnya hanya orang yang disebut Yesus itu. Siapa yang menyembuhkan kamu? Itu loh, orang yang namanya Yesus. Kalau sekarang banyak kesaksian kan, aku sembuh, aku didatangi orang berjubah, brewok, pakai baju putih, berjubah putih. Dan orang bilang, itu katanya Yesus. Sama dengan si buta ini yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tingkat pengenalannya kepada Yesus masih dalam tahap itu. Ayo, di tahap mana pengenalan kita kepada Tuhan Yesus yang mau menyatakan kuasanya dalam hidup kita? Apakah kita masih mengenal Yesus seperti orang buta ini pada tahap awalnya? Orang yang namanya Yesus itu loh, nyuruh aku pergi ke Siloam untuk basuh muka setelah mataku diolesi dengan ludahnya yang basin itu loh. Aku bisa melek sekarang. Tapi yang menyembuhkan siapa? Orang yang namanya Yesus. Tahap kedua, ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu. Kalau ini berganti orang Farisi. Jadi ahli-ahli agama bertanya kepada orang yang sudah disembuhkan itu. Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawab orang buta itu yang sudah sembuh. Ia adalah seorang apa? Nabi. Meningkatkan. Awalnya pengenalannya kepada Yesus hanya orang namanya Yesus itu loh kata orang. Berikutnya begitu ditanya oleh orang Farisi para ahli agama, iya Nabi karena dia sudah menyembuhkan aku. Meningkat. Apakah pengenalan kita kepada Yesus juga meningkat seperti itu? Dulunya kata orang namanya Yesus memang berkuasa dan sudah menyembuhkan aku. Tapi begitu ditanya lagi oleh orang berbeda dan lebih ahli, kalau begitu dia Nabi gitu. Ayat 3 selanjutnya, ayat 32 dan 33. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar, ini pernyataan yang keluar dari mulut orang yang disembuhkan tadi, untuk menjawab orang-orang Farisi yang ahli agama. Kalau dia berani berkata dalam ayat 32 dan sampai 33, berarti semua orang tahu, belum pernah ada kesembuhan orang yang buta sejak lahir, kecuali kuasa Tuhan. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sehebat apapun dokter, sehebat apapun tabib, tidak akan bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan itu sudah masuk dalam pikiran dan hati si buta yang sudah mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan. Sehingga dia percaya bahwa Yesus pada tahap itu adalah nabi dari Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai ke nabi. Pengenalan orang yang buta yang sudah disembuhkan ini, mengenal Yesus terus bertumbuh. Bukan sekedar menjadi nabi, bukan sekedar sebagai nabi yang datang dari Tuhan yang punya kuasa besar. Tapi ayat 38, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud kepadanya.
Iman yang seperti ini, pengenalan yang seperti inilah yang kita butuhkan. Jangan lagi berkata Yesus yang katanya orang punya kuasa. Jangan berhenti Yesus adalah nabi. Tapi lebih daripada itu, Yesus adalah Tuhan dan kita perlu sujud menyembah kepada Yesus. Itu yang kita butuhkan. Dan kita lihat tadi, si buta ini bisa menjawab ahli-ahli agama. Dengan kuasa yang nyata yang diberikan oleh Tuhan. Apapun kata dunia, tapi yang aku tahu, aku tadinya buta sejak lahir dan sekarang aku bisa melihat. Kalau itu bukan pekerjaan Tuhan, kalau itu bukan kuasa Tuhan, tidak mungkin bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Tetapi aku sudah mengalami kuasa Tuhan. Apa? Bisa melihat walaupun aku buta sejak lahir. Dan si buta ini sujud di hadapan Tuhan Yesus, menyembah Yesus. Pengalaman semacam ini tidak akan terjadi kalau orang itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Hanya orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat hidupnya, ialah yang bisa sujud menyembah kepada Yesus. Kalau pengenalan orang baru sampai tataran kata orang, Yesus menyembuhkan, orang itu tidak akan pernah bisa sujud menyembah pada Yesus dengan benar. Walaupun bisa meniru-niru, tapi kuasanya tidak akan pernah mengalir. Kalau orang percaya Yesus sekedar nabi, utusan Tuhan, itu pun tidak akan berpengaruh besar untuk kehidupannya kekal. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan, pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam diri orang yang buta, yang sejak lahir tetapi disembuhkan oleh Tuhan. Bukan hanya kuasa menyembuhkan dari sakit fisiknya, tetapi terbukti si buta sejak lahir yang sudah sembuh ini mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Tubuhnya diselamatkan, rohnya diselamatkan oleh Tuhan. Jaminan hidup kekal bersama Yesus di surga. Dan biarlah setiap kita umat Tuhan di Bethlehem, kita memiliki pengenalan akan Kristus seperti itu. Percaya Yesus Tuhan, lalu mau sungguh-sungguh sujud menyembah kepadanya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun sakitmu hari ini, apapun penderitaanmu hari ini, apapun hal-hal yang buruk yang nampaknya kau alami hari ini, yakinlah Tuhan mau nyatakan kuasanya, pekerjaan-pekerjaannya di dalam hidupmu, di dalam hidup kita, dan melalui kita untuk sekitar kita. Tuhan sanggup menyembuhkan si buta sejak lahir. Yang tidak mungkin, tapi Tuhan buat menjadi mungkin. Dan apapun situasimu hari-hari ini, berita baiknya dan firman Tuhan katakan, Tuhan mau menyatakan hal-hal yang besar dalam hidup. Tuhan mau menyatakan kuasanya yang dahsyat dalam hidupmu. Sujud menyembah dan percayalah, itu terjadi dalam hidupmu. Ada harapan, ada kepastian di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan putus asa, jangan berkecil hati. Selalu ada harapan yang pasti di dalam Tuhan. Ada selalu pintu terbuka untuk kita. Ada selalu
solusi yang Tuhan sediakan untuk kita. Apapun kata dunia, dengarkanlah kata Tuhan saja. Selalu ada jalan keluar, selalu ada jawaban, dan selalu ada penyelamatan dari Tuhan untuk setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa.